Oke, cerah banget. Ustaz. Oke, antum sekarang kesibukannya apa, Ustaz? Jadi mudir nih? Kalau keseharian mengajar aja, mengajar anak-anak. Jadi pimpinan pondok tadi? Lastu. Anak mudaris fakat, mualim fakat. Masya Allah. Baik teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang pembicara yang mungkin sudah sangat terkenal ya. Beliau adalah Ustadz Nida Husnabul Malik, yang bisa dipanggil Ustadz Nida. Kami kenal Ustadz Nida. Sedikit saya bacakan yang saya tahu tentang beliau. Beliau adalah lulusan S1 dari Universitas Dasar Gontor, 3,5 tahun. Ya. Kemudian beliau juga seorang MC di acara ulang tahun Gontor yang 90 tahun. Nggak salah, benar. Kemudian sering diundang ke beberapa seminar mengisi acara tentang public speaking, jadi public speaker. Dan yang terakhir kami ketahui yaitu beliau adalah juara 1 MC protokol se-Indonesia di Unpad gitu deh. Iya, betul. Insya Allah. Nah, teman-teman, alhamdulillah hari ini beliau bersedia bergabung. Insya Allah tema kita sangat tepat mengundang beliau, how to be a good public speaker. Ya, ini mungkin teman-teman pasti ya kadang-kadang rasa ingin berbicara tapi ragu sebagai, terus ada mungkin kepo apa sih bedanya public speaking, kemudian pidato, kemudian ceramah atau mungkin apa lain sebagainya, atau dengan MC tadi itu ada nggak sih perbedaannya gitu? Mungkin antum ada materi sampaikan atau mungkin kita mulai dari pertanyaan? Mungkin awal dari pertanyaan. Berarti lebih baik materi dulu aja nanti. Baik. Siap. Ada yang mau nanya. Baik teman-teman. Siap. Nah, nanti gitu aja ya. Jadi sharingnya agak santai aja gitu ya, Riz ya. Benar. Kita memang sharing ini adalah angka dari obrolan tongkrongan, tapi di mana obrolan itu ada faedahnya. Jadi kita bahas satu materi yang bisa berbagi kepada teman-teman yang lain. Seperti itu. Iya. Siap. Baik, mungkin saya persilakan untuk antum menyampaikan materi. Fadal waktu ya. Waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ubashirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haris ini mengajak kami untuk sharing. Kaget gitu ya. Sharing apa ini? Tentang public speaking. Kalau dari kami pribadi, kami bukan yang terlalu pandai dalam public speaking gitu ya. Tapi mungkin kita nanti akan perkenalkan pengalaman-pengalaman yang dari pengalaman itu menjadi pelajaran. Dan pelajaran itu alhamdulillah membawakan kami pribadi untuk bisa ya sharing gitu ya tentang public speaking gitu. Sebelum itu, Ana pengen nanya Ustaz Haris dulu ini. Antum sekarang di Turki ya, deh? Iya, bismillah. Alhamdulillah. Ini teman seperjuangan di Tak TV dulu ya. Ana belum ke Turki, Ustaz Haris sudah ke Turki nih, Masya Allah. Tapi kan antum udah nikah, belum, Ustaz? Kalau nikah mana udah. Alhamdulillah sudah punya putri yang pertama sudah 1 tahun ini jalan di dalam jalan kedua sudah. Masya Allah. Mabruk. Kami pribadi ingat kata-kata yang begitu sangat menarik yang dikatakan oleh penyair. Beliau adalah Al-Mutanabbah. Kurang lebihnya perkataannya angan-angan, cita-cita, harmoni. Cuma kadang angin itu berhembus tidak kepada tujuan yang kita inginkan. Biidznillah ternyata pada malam hari ini kembali sama Ustaz Haris ini dalam acara Yushin ya.
Iya, yuk sharing. dengan public speaker, dan ini merupakan yang begitu sangat besar sekali bagi kami pribadi, karena ternyata sekarang bukan di Indonesia gitu, tapi di Turki. Meskipun kita jauh tapi bisa berkomunikasi gitu ya. Meskipun kita jauh tapi masih bisa berbagi. Itu suatu keistimewaan tersendiri bagi kami pribadi gitu. Selain juga ketika mendapatkan ajakan sharing tentang how to be a good public speaker, lebih enak kan terlebih dahulu gitu. Apa sih public speaking itu? Soalnya nih, everyone seumuran kita ya, Haris ya, itu kebanyakan udah pada jago gitu untuk menjadi public speaker. Bahkan jagonya melebihi dari presiden lah gitu. Jadi singa-singa podium gitu. Ya, jadi pembicara-pembicara yang hebat gitu. Nah, cuman ini nanti lebih ke bagaimana kami pribadi ya, di dunia public speaking yang diawali ketika tahun 2010, ketika itu awal taktivi, kami diterjunkan langsung di dunia MC ya. Ketika itu Ana Maskani fi Wisma Hadi Al-Ahwawan dulu mah ya, Al-Ahwawan Riayah itu. Dulu mah Allah ya, karena masih muda. Iya. Itu apa namanya itu, memilih antah nida kun roisal jalasah gitu katanya kan. Ditalah tilughat gitu. Ana juga kan bingung tuh. Gimana ini Ana belum bisa kayak gini nih. Tapi ya Ana coba, ternyata ya disitulah ilmu public speaking itu baru Ana kenal gitu. Ilmunya apa? Ilmunya itu ternyata bukan hanya sekedar berbicara, tapi berbicara yang benar-benar membawakan audiens itu kepada tujuan acara. Nah, ternyata MC itu merupakan kind of public speaking. Itu hanya baru bagian dari public speaking. Kalau misalkan di acara yang lain, di event yang lain, selain ada iftar jamaah itu, kami pribadi dulu ternyata dipilih di konsul itu untuk menjadi roisul jalasa. Lagi-lagi nih roisul jalasa. Nah, di konsul ini harus ada jok bahasa Sunda katanya. Antum nanti rois jalasa ya, tapi harus ada jok pakai bahasa Sunda. Wah, di situ kan menantang juga nih gitu. Kalau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, mungkin sudah biasa, karena namanya ilmu judud ya, ilmu jadid, itu kan bener-bener apa ya, lingkungannya, habitnya itu udah harus berbahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi ketika menjadi rois jalasa bahasa Arab, bahasa Inggris, ya insya Allah tidak terlalu grogi gitu. Tapi ketika di konsul, udah mah awal taktivi, masih ilmu jadid, terus kemudian suruh job pakai bahasa Sunda. Kan gimana ya? Nah, disitulah juga ada ilmu public speaking yang kedua, bahwa di situ kita bukan hanya sekedar menyampaikan informasi dengan bahasa yang kita kuasai, tapi kita juga harus menguasai bahasa audiens yang di hadapan kita. Oke. Ada perkataan Ali bin Abi Thalib yang begitu sangat menarik. Khatib. Oh, ini perkataan sahabat ya. Ali atau Umar nasi itu. Jadi perkataannya itu khatib ala hasabi uqulihim. Berbicaralah dengan lawan bicaramu itu yang sesuai dengan apa yang mereka bisa tangkap. Ketika itu kan lawan bicara anak konsul ya berbahasa Sunda, berarti di situ anak harus jok pakai bahasa Sunda, penguasaan bahasa menjadi penting.
dan penguasaan untuk biar sampai kepada orang yang di depan anak itu lebih penting. Nah, maka dari pengalaman itu menjadi suatu kesimpulan untuk kami pribadi, bagaimana sih biar menjadi seorang pembicara di depan audiens itu tapi maksimal. Nah, gitu. Nah, terus lanjut lagi di Salistak CV, ketika itu kami dipilih menjadi ketua Marvel kalau dulu ya. Kalau sekarang JMK. Utoba. Itu kan ketika masa-masa pemilihan, kenapa anak gitu yang terpilih menjadi ketua, padahal masih banyak teman-teman yang lain yang punya potensi bagus dalam speakingnya. Ternyata jawaban ada namanya Kamal Ihsan, Iya, ketua Kalimantan. sebelumnya Kalimantan, itu di Mesir dulu S1-nya kalau nggak salah ya. Itu bilang, bukan berarti ente yang lebih baik ente menjadi ketua, Ninda. Tapi justru ente menjadi ketua supaya menjadi lebih baik. Nah, dari situlah kami kepo lah tentang public speaking gitu. Sebenarnya MC tadi kan kind of public speaking. Kalau muhadharah itu public speaking yang seperti apa nih kainnya itu? Nah, barulah kami tanyakan, dulu ada namanya itu Ustadz Rahmat Soleh dari Bogor, alumni tahun 2008 ya. Dulu Kismul Amen kalau tidak salah ketika munazomahnya itu, beliau bilang sama anak, Al-Ahnida ta'al huna. Antum kalau nanya tentang public speaking itu luas banget. Gak usahlah dijelaskan satu-satu. Tapi ayo sekarang kita menyelami lautan public speaking yang begitu luas. Di antaranya di situ kita belajar apa? Belajar berpantun di depan teman-teman JMK. Berpantun aja itu ternyata udah menjadi kind of public speaking. Storytelling diajarkan juga. Oh, storytelling juga kind of public speaking ya. Selain itu, ternyata yang lebih paling pokok menjadi pembicara di atas minbar, yaitu yang biasa dilakukan oleh santri-santri Gontor ya, ketika hari Ahad, hari Kamis itu. Dan ternyata banyak lagi yang lain, seperti halnya ida'ah. Ida'ah juga terbagi menjadi dua itu. Ada yang modelnya itu ida'ah di saut fakat ya, kayak di radio-radio kayak gitu. Yang alhamdulillah kemudian kami juga dulu kan pernah berkecimpung di dunia radio selama 6 tahun lebih ya, hampir 7 tahun berarti. Kalau di dunia sound systemnya itu sound system bukan public speaking, tapi alat untuk public speaking. Ya. Nah terus kemudian ada lagi yang model siarannya itu langsung visual, model kayak skor di televisi itu kan langsung ya by visual seperti itu. Dan intinya begitu banyak macam-macam public speaking yang secara tidak disadari kita sendiri sekarang ini nih ya, lagi live ini lagi public speaking gitu, lagi muhadharah gitu. Nah, cuman ada beberapa ilmu yang lain yang perlu kami sampaikan bahwa dunia public speaking itu unik. Uniknya gimana? Uniknya itu gini, setiap orang bisa berbicara, tapi ketika dihadapkan dengan audiens, kadang yang bisa bicara itu menjadi ciut. Benar. Apakah itu lupa ketika di depan audiens ya, dia udah mempersiapkan ya, with good preparation, tapi ternyata setelah udah di depan audiens itu tiba-tiba langsung blank, lupa gitu. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Nah maka untuk perkenalan di awal tentang public speaking ini, ya bagaimanapun
public speaking itu bisa kita artikan kita berbicara di depan publik. Oke. Secara singkatnya seperti itu. Bagaimanapun dan seperti apapun. Nah, terus kemudian untuk perkenalan Ana lebih dalam, mungkin tadi Ustaz Haris sudah memperkenalkan secara singkat. Ana ingin menceritakan pengalaman ya pengalaman public speaking lah ya. Di antaranya kami pribadi dulu tahun 2012 juara pidato bahasa Arab ya. 2013-nya juga juara pidato bahasa Arab 2 kali berturut-turut itu. Terus kemudian setelah jadi mahasiswa lomba debat itu alhamdulillah kita juara terus juga. Ini yang ada kaitannya dengan public speaking ya. Debat bahasa Arab, ketika debat bahasa Indonesia mah hanya internal kampus Robito. Kalau yang kampus Unida itu dulu ketika ada festival Unida itu dicampur putra-putri ya. Iya benar. Ya itu kami alhamdulillah juara juga itu, bahkan sampai kami diikut sertakan untuk menjadi delegasi Unida lomba debat di UIN Bandung ketika itu. Nah situ anak berapa kali itu ya menang lomba debat. Nah terus kemudian ini yang paling lebih itu sangat berkesan lomba MC protokol itu yang se-Indonesia. Nanti akan Ana ambil kesimpulan dari beberapa pengalaman itu bahwa how to be a good public speaker itu ternyata easy ya, nggak susah gitu. Nah itu tadi yang juara 1 di Unpad, alhamdulillah. Lawannya mantap-mantap, dari UGM ada, dari luar Jawa, dari Jambi ada, dari Lampung, wah banyak itu ya. Nah selain itu untuk dunia ke-MC-an juga, ketika kami itu sebelum ada acara ulang tahun Gontor juga kami sudah ditunjuk menjadi MC gitu. Kayak contohnya dulu ada kunjungan dari menteri-menteri ya. Banyak sih, tapi kalau yang paling banyak sih ketika acara 90 tahun Gontor, karena ketika itu memang padat sekali acara-acara kunjungan itu. Menpora kami MC-nya, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani kami MC-nya, Bu Susi Pujiastuti 2 kali itu. Terus kemudian ada lagi Menteri Pendidikan Ustaz Lukmanul Hakim itu ya, Pak Lukmanul Hakim itu. Terus kemudian banyak itu ya menteri-menteri itu. Bahkan ketika Sandiaga Uno yang International Conference itu kami juga MC-nya. Wakil Presiden Yusuf Kala bahkan sampai kami dibawa ya ke Poso ya untuk jadi MC. Ketika itu terakhir itu di Unida pas Jokowi datang ke Gontor itu juga kami jadi reporter gitu. Nah itu macam-macam berarti itu, bukan hanya dunia MC saja tapi ada jadi moderator, ada macam-macam itu, dan perlombaan-perlombaan yang kami ikutin juga macam-macam. Yang itu semuanya ada kaitannya dengan public speaking. Sekarang apa kesimpulan untuk bisa dijadikan ilmu how to be a good public speaker? Mohon maaf sekali lagi kalau kami tidak belajar dari buku, kami juga tidak belajar dari tutor yang begitu hebat luar biasa. Kami belajar dari pengalaman, itu yang paling sangat kuat itu. Dan pengalaman yang paling terkesan bagi kami itu adalah ketika kami
dipukul sama almarhum Al Ustadz Nasrullah Zarkashi. Jadi ketika kami santri kelas 5, itu kami sudah banyak komunikasi dengan beliau dengan kaitannya MC ya. Ketika kelas 6 apalagi itu kejadian ada beliau memukul kami ya. Terus kemudian kami begitu sangat berkesan dan tambah semangat lagi untuk bisa menjadi maksimal ya dalam dunia public speaking. Bahkan ketika Ustadz pun, nah, kami benar-benar digembleng, Masya Allah sekali gitu. Dicetak, digodok dengan banyak pengarahan. Nah, kalau pengarahan itu, kalau kata beliau, itu hanya sekian persen dibandingkan dengan pengalaman. Maka pengarahan ini harus benar-benar maksimal. Tempelengan ini bukan tempelengan kebencian, tapi ini tempelengan kasih sayang untuk biar kamu jadi, gitu katanya. Nah, disitulah Ustadz Nasrullah almarhum, Allahumma gfirlah, mengajarkan bagaimana menjadi orang yang maksimal di depan publik ketika berbicara. Caranya satu. Apa? Kuasai lapangan, katanya. Kuasai lapangan. Lihat kanan kiri, depan belakang Anda. Kalau kanan kiri depan belakang Anda, atas bawah bahkan sekalipun sudah dikuasai, Anda akan menjadi master di sana. Anda akan menjadi orang yang menguasai acara di sana. Kata beliau seperti itu. Sekarang banyak orang yang pintar, tapi ketika dihadapkan dengan suasana yang begitu sangat tidak kondusif, akhirnya apa? Hancur. Acara tidak jalan dengan lancar, suasananya juga jadi tidak nyaman, dan lain sebagainya. Nah, maka Ustadz Nasrullah selain menyampaikan bahwa kuasai acara, beliau juga menyampaikan ada yang lebih penting, tampil jangan asal tampil. Nah, maka quotes yang begitu sangat menariknya itu gini, jangan yang penting tampil, tapi tampillah karena kamu itu penting. Menjadi good public speaking itu harus seperti itu. Good public speaker, Afwan. Nah, terus kemudian selain itu kami diarahkan yang ketiganya. Kalau kamu pengen maksimal, maka artikulasi kamu harus jelas. Artikulasi kamu harus baik. Beliau ajarkan bagaimana pelafalan huruf ya. Ada huruf vowel yang A, I, U, E, O. Bahkan sampai beliau mengarahkan kepada kami, buka mulutnya. Bawa sendal, nih, mulut, buka yang gede. Kalau bisa nih sendal harus masuk tuh sama mulut kamu itu. Wah, digituin tuh. Wah, luar biasa katanya itu. Beliau kalau udah mengarahkan ya, emang kafah ya, out beliau itu. Nah, dari situlah kami meminta penjelasan. Bagaimana sih artikulasi yang sebenarnya kita harus asah gitu. Di antaranya beliau ternyata selain bilang A I U E O yang jelas ya. Beliau juga mengarahkan untuk latihan ada di sini nih. Anak siapkan dan mungkin bisa dicoba ya sama Haris atau sama teman-teman yang sudah gabung nih di live Instagram kita ini, untuk latihan kata-kata huruf vowel. Itu kita bisa pakai pertama dengan stretching mulut ya, gerak-gerakan mulut seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa mempraktekkan menyebutkan lafal. Contoh ini ya, contoh. Kepada kepala siapa kalau itu menimpa. Kepada kepala siapa kelapa itu menimpa. Ini mudah-mudah susah gitu.
apalagi untuk beginner nih. Mungkin bisa dicoba dulu nih sama Ustadz Haris nih, biar kita nanti lebih enak juga. Ada soalnya materi yang lebih menarik juga ini ya. Dari beliau juga. Seru praktekkan. Bahkan ini yang menjadi kami terbiasa itu karena latihan ini gitu, yang diarahkan oleh beliau almarhum Ustadz Nasrullah. Coba ya, nih. Siap. Atau perlu ditulis aja ya. Tadi kepada kepala siapa kelapa menimpa. Kepada kepala siapa kelapa menimpa. Lambat, yang kedua agak dipercepat, yang ketiganya cepat, Bah. Kepada kepala siapa kelapa itu menimpa. Kepada kepala siapa kelapa itu menimpa. Oke, terus disambung terus aja, jangan berhenti. Pertama santai, yang kedua agak cepat, yang ketiganya cepat. Gitu. Kepada kepala siapa kelapa itu menimpa. Kepada kepala siapa kelapa itu menimpa. Kepada kepala siapa kelapa itu menimpa. Agak dipercepat lagi. Kepada siapa kepala itu menimpa. Kepala jadi kelapa, kelapa jadi kelapa, kelapa jadi iya, kepala. Betul. Benar. Jadi di situ harusnya kita sadar bahwa apa yang kita bicarakan itu sejatinya sudah ada di dalam otak kita, sudah ada di dalam mind kita, supaya biar tidak salah artikulasi. Dalam pelafasan, benar-benar. Pada kepala siapa kelapa itu menimpa? Pada kepala siapa kelapa itu menimpa? Pada kepala siapa kelapa itu menimpa? Kalau sudah terbiasa, memang akan menjadi biasa gitu. Tapi untuk beginner selalu akan terjadi kesalahan gitu. Dan ini adalah salah satu way, ya, hanya cara untuk biar kita ketika tampil di depan publik, di depan banyak audiens, itu maksimal. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, beliau juga ketika melatih itu selalu menekankan kami dalam dunia pernafasan. Nah, beliau selalu menyinggung ya, di gontor itu ada perbeda, di gontor itu ada persada, di gontor itu ada BBBG, di gontor itu ketika melihat segala sesuatunya jangan setengah-setengah, tapi lihat benar-benar sampai kapok. Coba lihat orang-orang biragawan ketika melatih nafas. Nah itu tuh karena menarik, ada menarik di sana. Apa yang menariknya? Jadi ketika mencoba latihan nafas dan dipraktekkan, tak kira mudah, ternyata susah. Kalau untuk fighting, kami kan belajar juga ya itu ketika itu ya. Persada ya. Iya. Ketika fighting, ya gimana caranya? Nafas kita teratur. Kenapa? Karena kalau terpukul jangan sampai kita pingsan, kan gitu. Benar. Nah, kalau untuk latihan nafas sebelum kita berbicara di depan publik, itu ternyata masya Allah susahnya minta ampun. Mohon maaf Pak, karena izin praktek sedikit ya, siap, supaya biar lebih biar lebih jelas lah ya. Jadi ketika berdiri, kita disuruh kuda-kuda itu benar-benar kuda-kuda yang biasa di Kebeda, Persada, di BBBG ajarkan ya, ataupun di olahraga lain ajarkan. Kemudian setelah itu kita disuruh untuk menarik napas dengan meragakan tangan dari atas, dari bawah ke atas. Nah, pertama ke atas dulu, setelah itu turunkan dulu, setelah itu ke depan, setelah itu ke belakang. Itu gampang, pas tarik napas dan keluarkannya gampang. Yang susah itu pas ketika udah tarik napas kemudian ngomong. Jadi pas anak coba ketika itu ya, tarik napas, tahan katanya, tahan, wah udah lama itu tahan, aduh nggak kuat Ustaz. Berarti belum bagus ini kamu ini peraturan napas.
harus sampai bagus dulu gitu katanya. Nah, setelah itu kami coba lagi. Kalau udah berhasil, baru naik ke step selanjutnya. Suruh ditahan di depan, tangan di depan, suruh ditahan gini nih. Sekarang kamu ngomong, hadirin diharap tenang gitu katanya. Hadirin, wah, gak bisa itu, susahnya minta ampun. Ya, Masya Allah. Nah, ternyata untuk menjadi good public speaker itu nggak mudah ternyata ya. Ana di situ mengambil konklusi seperti itu. Susah juga ternyata, Ana bilang begitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, Ustadz, mohon maaf ini Ustadz. Apakah kami boleh untuk belajar lebih lanjut, Ustadz? Boleh, silakan, gitu katanya. Akhirnya kita atur jadwal tuh, alhamdulillah kita datang terus ke beliau ya untuk belajar, khususnya di dunia public speaking, bagaimana supaya biar kita maksimal berbicara di depan publik. Dan ada satu quotes yang ini sebenarnya selalu digaungkan. Apa itu? Kalau Anda sebagai public speaker, jadilah public speaker yang berkarakter. Nah, itu. Kalau kami tambahkan, di YouTube Gontor TV kami pernah ngisi untuk sharing tentang dunia ke-MC-an ya. Jadilah seorang master yang berkarakter dan berusaha profesional. Karena kalau berkarakter saja, tapi kita hanya beginner, belum profesional. Tapi kalau kita sudah berkarakter, insya Allah profesional gitu. Nah, terus disitulah kami menanyakan, Ustadz, supaya berkarakter ini bagaimana caranya? Kita minta diarahkan, Ustadz. Gampang. Kalau mau berkarakter, sekarang saya pengen coba dulu nih, bahasa kamu udah baik atau belum gitu katanya. Waduh, beliau kan dalam bahasa Indonesianya sangat ketat ya. Beliau muhadir pelajaran bahasa Indonesia itu, matematika bahasa Indonesia itu banyak yang nggak lulus karena emang ya beliau anggap kamu tuh belum layak orang Indonesia tapi bahasa Indonesia masih kayak gini katanya. Nah dulu kami digembleng dulu di bahasa. Gimana kalau kamu ngomong katanya tentang ini, terus kamu sampaikan dengan bahasa yang halus katanya gitu. Kamu dari mana? Dari Ciamis, Ustadz. Bandung, ya. Sunda, ya. Apa? Ini apa namanya itu? Icon yang masyhur di sana. Gedung Sate, Ustadz. Ya. Kamu cerita tentang Gedung Sate. Wah, gitu. Aduh, gimana Gedung Sate ya? Ini tuh gedung. Terus di atasnya itu ada kayak sate gitu gini. Masa kayak gitu ngejelasin? Kamu itu berdiri di depan publik menceritakan tentang gedung sate. Masa ngejelasinnya kayak gitu katanya? Oh, kurang Ustaz. Kurang. Tambahin lagi yang bagus gitu katanya. Akhirnya kita disuruh lebih bagus lagi buat narasi dulu dan lain sebagainya. Nah, disitulah kami mengambil kesimpulan juga. Ternyata ya persiapan untuk menjadi public speaker itu perjalanannya panjang gitu. Dan untuk biar berkarakter, selain beliau mengatakan bahasa diperbaiki dulu, ada 2 poin yang harus benar-benar dipraktekkan setiap berbicara katanya. Yang pertama, itu harus smile face. Smile face itu senyum ya. Senyum wajah. Wajah kita senyum. Ketika kita berbicara sambil senyum, itu terdengar enak. Oke. Kalau kata pendengar-pendengar radio Suwargo itu biasanya, ini Ustadz Malik renyah katanya gitu. Emang dikira makanan renyah gitu kan. Tapi kan enggak, maksudnya renyah di sini tuh didengarnya itu enjoy, happy gitu katanya. Oh gitu ya. Padahal orang yang dengerin kan nggak lihat. Benar. Kita di radio siaran itu suara kan visual. Tapi tidak cukup untuk smile voice saja. Tapi harus juga smile face ya. Smile face. Smile face saja tidak cukup. Tapi harus smile voice juga. Nah itu tuh. Jadi
bagaimana cara untuk biar suara kita berkarakter? Ketika kita di depan publik itu berkarakter, ternyata harus smile face and smile voice. Nah, kalau udah smile face and smile voice, sudah. Yang tadi dikatakan public speaker itu biasanya unik, dan salah satu cara untuk membedakan keunikan A dengan B, B dengan C, C dengan yang lain, itu adalah dari smile face and smile voice. Gitu. Itu sih singkatnya ya yang dapat kami sampaikan. Terus untuk sebelum nanti Q&A, Siap. ini ada satu praktek dari kami, oleh-oleh untuk sharing kali ini sama Ustaz Haris sama teman-teman yang ikut di live Instagram. Oleh-olehnya adalah koreksian ketika menjadi seorang MC. Kenapa kok kami sampaikan? Karena kami tidak mau ilmu itu sampai hanya di kami pribadi saja. Benar. Tapi ingin ilmu ini dipakai oleh semua orang ketika dia tampil menjadi seorang MC. Apa itu? Yang pertama, kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh seorang pembawa acara. Ada kata-kata biasanya yang terhormat. Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat, Bapak Gubernur Jawa Barat. Itu salah. Kenapa? Karena yang terhormat itu di suatu acara itu cuma satu. Nggak ada duanya. Yang terhormat itu kan berarti satu orang saja yang paling di antara yang lain. Nah, gitu. Ya. Maka yang benar seperti apa? Ya kalau misalkan di situ contoh acaranya itu ada presiden, terus kemudian ada gubernur, maka yang pertamanya yang terhormat, yang keduanya yang kami hormati. Contoh, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Siapa? Sebutkan namanya. Terus yang kedua, yang kami hormati Gubernur Jawa Barat. Siapa orangnya disebutkan. Kalau ada lagi tamu istimewa yang lain, contohnya kalau di bawah gubernur ada bupati ya. Nah berarti selanjutnya juga jangan yang terhormat, tapi yang kami hormati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga biasanya yang bilang kami waktu dan tempat kami aturkan. Bisa aturkan, bisa persilakan. Benar-benar. Ini langsung dari guru kita ya, Ustaz Haris, dari Ustaz Hamid. Iya, pernah dengar tuh Ustaz saya. Hamid. Salah katanya kami waktu dan tempat. Karena sering dengar tuh dari beliau. Betul. Jadi kami kemana-mana Ustaz Haris mengisi acara, kalau ada koreksian itu selalu kami sampaikan gitu. Mohon maaf ya. Namanya waktu dan tempat itu tidak bisa dipersilahkan. Benar. Yang dipersilahkan orangnya, gitu. Waktu itu gak bisa dipersilahkan. Tempat juga ngapain dipersilahkan, gitu. Nah maka kalau misalkan mau mempersilahkan, maka kurang lebihnya contoh seperti ini. Kami persilahkan kepada Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor untuk memimpin doa, contohnya. Jadi itu yang dipersilahkannya jelas gitu. Siapa ya? Langsung Bapak pimpinan gitu. Dan ada juga yang lain, contohnya kalimat untuk mempersingkat waktu. Wah ini untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya. Nah, ini salah. Kenapa? Karena waktu itu tidak bisa disingkat. Sampai kapanpun namanya waktu 24 jam. Nggak bisa satu hari jadi 23 jam gitu, nggak ada. Tetap 24 jam. Nah maka kalau misalkan untuk mempersingkat waktu, bahasa yang tadi itu katanya salah, yang benarnya seperti apa? Seharusnya untuk mengefisiensikan waktu. Nah, gitu. Dan sebenarnya masih banyak sih koreksian-koreksian yang perlu kami sampaikan, tapi karena waktunya sudah
jam 20.40 ya, kalau di waktu Indonesia Barat. Ini waktunya Ustadz Haris untuk berbicara komentar Ya, dan untuk memandu teman-teman yang mau bertanya mungkin ya, siap. lebih ke sharing nantinya. Tafadhol Ustaz. Syukran. Sebelumnya Ustadz, kami ucapkan terima kasih banyak. Eh, ini pribadi pun Ana juga dari yang sebelumnya malas go public, akhirnya membuat acara ini pun untuk bisa berbicara walaupun hanya dari online. Jadi memang karena dulu Ana waktu di pondok ini melihat JMH ini, JMH terus di tengah-tengah Diava teriak-teriak malam-malam kan, apa sih ini? Tapi kayak itu akhirnya berguna kan. Seperti itu. Iya, iya. Jadi sekali lagi Ustaz, terima kasih Ustaz, atas materi, atas ilmu ini sangat-sangat penting juga buat Ana, karena Ana juga akan terjun di bidang ini, karena Ana juga insya Allah ke depannya akan menjadi seorang bertujuan menjadi seorang edukator di bidang mewarnis, mohon doanya saja, meneruskan almarhum, tapi mungkin dengan cara Ana sendiri, jadi kan memang ilmu seperti yang Ana butuh. Sekali lagi Ana ucapkan terima kasih. Ini alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan dari Wildan Ainun. Bagaimana cara improvisasi bicara ketika MC non formal. Jadi mungkin ketika formal menjadi MC non formal, atau mungkin ketika jadi MC non formal itu bagaimana improvisasi. Oke, ini juga seru nih. MC non formal berarti ya. Kalau Ya, tadi siap. contoh-contoh yang formal. Benar. Kalau sekarang yang non formal. Non formal itu sejatinya membawa kita supaya lebih lagi mencairkan suasana. Benar. Improvisasi biar ketika MC non formal itu lebih cair itu bagaimana? Ini Ana udah menyiapkan sebenarnya catatan itu ya, catatan tentang MC non formal. Tapi kalau tadi kami jelaskan waktunya lumayan agak butuh banyak juga. Jadi untuk MC non formal itu improvisasi dengan cara bagaimana melihat audiens yang beraneka ragam dan harus ada eye contact yang pertama. Oke. Pertama eye contact. Terus yang kedua hipnotik. Eye contact itu adalah bagaimana konteksnya kita mata dengan mata, mata kita dengan mata audiens. Hipnotik ini lebih ke bagaimana kita bisa menyulap audiens itu with us gitu, supaya bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Contohnya, gimana ya? Kok sepi banget? Kalau audiensnya itu biar applause, ya, tapi sangat pendiam itu bagaimana? Ya, bisa aja kita membuat joke. Tapi joke-nya kalau bisa lihat dulu acara gitu. Benar. Kalau di situ ada pimpinan pondok, kalau di situ ada pimpinan instansi, di situ ada orang yang formal gitu ya. Ya joke-nya juga harus jangan terlalu kekanak-kanakan gitu. Tapi lebih ke wibawa, lebih ke elegan gitu. Nah, dan joke itu tidak mudah gitu untuk dimunculkan ketika ngobrol gitu. Benar. Nah, di sini kami dulu pernah menanyakan ke Ustadz Happy Chandra. Menanyakan, Ustadz, biar joke kita itu selalu bagus ya, dan tidak kekanak-kanakan bagaimana? Jawaban beliau adalah joke yang bagus itu adalah joke yang selalu dipraktekkan oleh kamu dan teman-teman kamu gitu. Kayak joke sehari-hari gitu. Betul. Oke. Itu joke. Contoh kalau joke kita itu kan dalam bahasa ya. Oke. Dalam bahasa. MC non formal kalau bahasanya terlalu formal kaku. Benar. Tapi kalau kita bawa dengan bahasa yang non formal, kayak contohnya penggunaan istilah kata pe. Oke. Ya. Ini kan joke daily ya. Joke keseharian kita sebagai santri gontor gitu, menggunakan kata pe gitu. Ilain pe, nah gitu. Oke. Wah, itu sebenarnya untuk mencairkan suasana, dan itu untuk improvisasi MC non formal sangat mudah gitu. Itu easy way lah gitu ya, cara yang paling mudah gitu. Itu sih paling singkatnya. Kalau mau praktek untuk latihannya, jadi kami sudah mencatat juga.
gimana biar MC non formal tetap eksis ya ketika tampil. Ternyata dengan memainkan mikrofon. Oke. Microphone position adalah salah satu cara untuk dalam MC non formal. Ini bukan MC aja sebenarnya ya. Tapi kalau yang non formal ya moderator juga kan Benar, bisa benar. ya dipakai Moderator. gitu. Moderator. Nah, position MC make position itu biasanya banyak ada yang makainya itu kayak gini. Nutupin kepala ini ya, nutupin kepala mic itu. Oke. Nah, ini sebenarnya dibilang bagus, kurang bagus, dibilang tidak bagus juga ya kurang bagus gitu. Artinya ada posisi yang bagus bagaimana? Nah, di bawah. Ini kalau ada karena ada mic sebenarnya itu. Di luar tapi lah udah. Ini pakai spidol aja nggak apa-apa. Ya, anggap aja yang hitam itu kepalanya kan? Kepalanya betul. Ya, kita di bawahnya. Oke. Jangan Di terlalu badannya. ke atas, jangan Oke. terlalu ke bawah. Oke. Tapi middle aja di tengah-tengah gitu. Nah, kita ngobrolnya juga mic position itu tidak terlalu dekat dengan mulut. Gitu. Kenapa? Karena nanti suaranya bakal bocor, gember lah apa bahasanya itu ya. Ya tidak enak lah didengarnya. Gitu. Maka dijauhkan minimalnya 2 jari. Terus kemudian posisi yang lurus itu diturunkan. Kenapa? Karena biar tidak menghalangi muka. Visual muka. Kita kan nanti mau mengekspresikan sesuatu. Gitu. Benar-benar. Dan kalau misalkan ketika live Zoom ya ataupun live Instagram seperti ini kan, kalau anak tadi tidak pakai headset ya, kayak Ustaz Haris nih contohnya. Kalau pakai headset coba, mic-nya itu dideketin ke sini, pasti suaranya itu, suara Ustaz Haris ini nggak ini gitu, nggak banget gitu, original lah kalau bahasa itu ya. Original Pak. Nah gitu. Tapi kalau posisinya kayak gini nih, sama seperti yang Ustaz Haris sekarang pakai, itu stabil, suara yang stabil, meskipun tidak terlalu di tengah-tengah gitu. Nah seperti itu. Jadi silahkan dipraktekkan gitu untuk latihan biar improvisasi di MC non formalnya bisa lebih maksimal seperti itu. Gitu aja paling Ustaz Haris, apalagi kira-kiranya yang mau ditanyakan. Ini teman-teman ya, kita masih ada waktu sampai 7 menit ke depan ya. Insya Allah di jam 9.20.55 kita berhenti, atau di jam Turki 16.55. Ini oke, dari hal yang tadi Antum sampaikan itu kan dari persiapan dan sebagainya. Mungkin Anda rasa ada satu hal yang sangat lebih penting, itu adalah mentality. Nah, ini bagaimana cerita how to build about a mentality, karena kadang ada orang sudah mempersiapkan, tiba-tiba pas menit ini dia udah menguasai, udah membaca situasi, ketika mentalnya down, akhirnya ngeblank dan lain sebagainya, itu kan mentalnya juga perlu dipersiapkan. Nah, menurut Antum bagaimana sih kita menjaga mental atau mempersiapkan mental ketika akan go public, itu gimana? Oke. Untuk mental sendiri, kami pribadi sampai detik ini ya, kalau di depan publik ya kadangkala mentalnya itu jatuh gitu. Sampai ada rasa grogi, tidak nyaman, mau ke kamar mandi, keringatan, panas dingin, kerasa segala lah. Benar-benar. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kan bagaimana cara untuk membangun mental biar kita itu siap kapanpun, dimanapun siap gitu ya. Ini dari almarhum Ustadz Nasrullah juga sebenarnya. Untuk masalah mental sendiri itu terbentuk dari kebiasaan. Terbiasa karena terbiasa. Biasa itu karena terbiasa. Ya. Terus kami tanya, Ustadz, kami terbiasa, tapi kami memang merasa biasa, cuman tetap aja kok kadang kerasa mental kita itu jatuh.
Beliau jawab dengan singkat. Caranya satu. Kalau kamu biar selalu eksis mentalnya ketika tampil di depan publik, caranya satu. Apa? Jangan lihat orang itu kemana-mana. Lihat itu langsung kepada matanya. Kalau ke matanya nggak bisa, ke jidatnya. Ya eye contact itu. Okay. Kenapa? Karena dari eye contact itu akan menumbuhkan mental. Lebih pede kalau bahasanya itu. Nah, kalau dari pengalaman kami, dari beberapa kali tampil, mental itu juga tetap masih aja selalu terganggu. Akhirnya kami tanyakanlah ke guru kami, kalau ini Ustaz Happy Chandra, Ustaz, gimana ini kalau mental anak tetap jatuh nih, dengan persiapan yang sudah matang, dengan penguasaan acara yang sudah maksimal, dan lain sebagainya. Setiap orang itu semuanya pasti punya penyakit. Penyakit di public speaking itu ya mental. Sekarang kalau kamu jatuh mental, jangan malah nyari solusi. Kenapa? Karena solusi itu harusnya di sebelum acara kamu tampil itu, solusi sudah ditemukan. Lalu apa solusi sebelum acara itu? Salah satu solusinya, banyak sebenarnya ya, salah satu solusinya biar mental kita tetap kuat, biar mental kita tetap tidak roboh, atau ketika jatuh sekalipun, maka solusinya adalah kita harus banyak-banyak tarik nafas, dan waktunya untuk minum, segera minum. Kita kan ngomong di depan audiens itu kadang merasa haus ya. Kayak tadi kan Ana juga berbicara berapa menit haus nih, langsung minum. Di untung kita cuma berdua secara langsung visual. Oke. Dan teman-teman yang lain yang lihat juga sebenarnya ya melihat gitu. Mungkin tadi di awal Ana ada grogi gitu. Maka dengan nafas Ana atur, dengan minum, itu ternyata mental kita akan kembali cair, gitu. Akan kembali normal. Dan Ana praktekkan, itu bukan sekali dua kali. Dari pengalaman itu, Ana praktekkan di pengalaman selanjutnya, ternyata berhasil, alhamdulillah. Jadi mental di depan publik biar tetap bagus adalah yang pertama kuasai acara, face kontaknya jangan sampai dilupakan. Ketika nanti tetap aja jatuh, kita mentalnya malah ambiar, maka solusinya adalah atur nafas dan atur minumnya itu. Baik Ustaz, terjawab. Itu memang banyak yang dirasakan oleh para public speaker saya rasa juga seperti itu. Sudah dengan persiapan yang matang, tiba-tiba masuk ke dalam forum, waduh, timbul ketakutan, akhirnya hilang dan sebagainya. Itu sering, bahkan mungkin ada yang bisa ngomong tapi tiba-tiba suaranya hilang, tiba-tiba pas ngomong keringat basah. Itu sudah pernah kami rasakan. Mungkin antum punya pengalaman seperti itu. Sering banget kayak gitu. Nah, iya kan. Itu Ana rasa tantangan terbesar termasuknya adalah mental. Saya ada pertanyaan lagi mungkin sebelum terakhir dari Zulfatur. Sebelumnya untuk teman-teman, jika ada yang bertanya, masih ada waktu 1 menit ke depan. Temanya How to be a good public speaker dengan pemateri Ustadz Nida Husna Abdul Malik. Ya. Salah satu prestasi beliau adalah menjadi juara 1 MC protokol se-Indonesia di Unpad tahun 2018 kalau kami tidak salah. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan. Mohon maaf Ustadz, sepengalaman kami di Putri Cabang ketika acara formal di kampus masih menggunakan kata-kata yang terhormat untuk 2 peran kiai. Pengganti mungkin Bapak Wakil Pengasuh dan Bapak Wakil Direktur. Nah, apakah bisa digunakan Al-Mukarram untuk 2 peran tersebut? Al-Mukarram itu kayak sama dengan itu. Al-Mukarram dengan terhormat kayaknya sama aja. Cuma beda di bahasa Arab dan Indonesia nggak sih? Nah, ini pernah kami bahas juga ya. Oke, kami buka aja. Jadi dulu kami tanya perbedaan Al-Mukarram dengan yang terhormat apa beda atau sama, atau samanya malah dengan yang kami hormati.
Jawabannya adalah al-mukarram itu adalah istilah yang dipakai untuk di pondok, dan itu menjadi ciri khas buat yang kami hormati. Berarti setelah yang terhormat itu. Setelah yang terhormat. Okay. Tapi, mohon maaf ini belum selesai, Anda jelaskan. Okay. Tapi untuk disamakan dengan yang terhormat juga itu tidak bisa. Artinya al-mukarram itu sudah menjadi bahasa yang paling pas digunakan untuk yang terhormat kalau di bahasa Indonesia. Bingung tuh. Penjelasan itu kami bingung itu. Kalau gitu berarti kesimpulannya gimana, Ustadz? Ini kami nanya sama Ustadz Happy. Kesimpulannya gimana berarti? Kalau misalkan yang terhormat sama yang kami hormati dengan al-mukarram ini. Kesimpulannya adalah untuk pimpinan pondok, untuk wakil direktur, untuk ketua yayasan, itu al-mukarram semuanya nggak masalah. Berbeda dengan yang terhormat dengan yang kami hormati. Kalau yang terhormat versi bahasa Indonesia berarti ya, itu nggak bisa ada duanya, harus satu. Tapi kalau misalkan yang kami hormati, mau satu, mau dua, mau tiga, mau banyak pun nggak masalah. Gitu. Nah jadi kalau tadi di Pondok Putri yang berapa dulu nih ya? Soalnya sudah hampir semua, udah hafal sih. Kayaknya GP5 sama kalau dari namanya kayak GP5. Oh GP5 ya. Udah pakai al-mukarram itu ya. Maksudnya nggak ada yang terhormat yang kami hormati, al-mukarram rata-rata itu. Ya kayak kalau di seluruh pondok juga untuk asatid kayaknya udah pakai al-mukarram sih. Al-mukarram. Ini ya al-mukarram Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, al-mukarram Direktur Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, al-mukarram tuh. Itu kan al-mukarram semua tuh. Benar. Al-mukarram anggota badan wakaf contohnya Pondok Modern itu kan al-mukarram semua tuh. Tapi kalau di acara non formal biasanya kami pribadi al-mukarram itu kami ganti menjadi as-sayyid al-fadil. Yes. Gitu. Tapi kalau pakai al-mukarram juga ya sering pakai gitu, tapi nggak terlalu sering banget lah, seperti halnya as-sayyid al-fadil seperti itu. Gitu paling ya. Mohon dikoreksi kalau misalkan kurang tepat. Ini hanya belajar dari pengalaman kami pribadi aja. Siap. Nih baru bergabung kayak nih teman antum JMH nih, Ustadz Humed di Mesir. Gue nggak salah JMH, bener nggak sih? JMK juga, ya kan? Ridho. Iya. Masya Allah. Syarif Al-Hamim. Saat ini mungkin pertanyaan terakhir menutup pembicaraan hari ini karena antum ada acara juga kan jam 9. Menurut antum itu seseorang bisa dikatakan sukses menjadi seorang public speaker itu apa ya? Standar sesinya apa? Apakah itu dari isinya sampai atau itu mungkin ketika penyampaian tapi isinya tidak atau bagaimana? Oke. Pertama tentukan dulu dia di depan publik itu sebagai apa ya? Apakah sebagai khotib, khotib Jumu'ah, khotib Idul Fitri, Idul Adha, atau dia sebagai motivator? Kalau Ustaz Haris ini edukator ya, sebagai edukator. Terus kemudian juga apakah sebagai MC, apakah sebagai moderator, itu kan macam-macam ya. Itu harus ditentukan dulu. Terus kalau tolak ukur goal dia itu berhasil menjadi public speaker yang baik, goalnya itu apa? Audiens merasa puas dan mengesankan. Di audiens itu merasa nyaman, merasa bisa applause lah kalau bisa itu. Itu berarti kita udah berhasil. Tapi kalau misalkan audiens malah kehel itu bahasa Sunda ya. Kesel lah gitu. Malah kesel, malah misu-misu gitu ya.
Wah, berarti kita belum belum berhasil nih menjadi public Oke. speaker yang maksimal, yang profesional seperti itu. Kami juga masih belajar. Kami juga masih belajar. Maka kalau di PSP itu ada ini ya, ada apa Ya, namanya itu, salam ada mewaris. jargon Ya. dalam mewaris itu. Kalau kami juga di public speaking ya, itu khusus materi kami itu ada jargon juga, yaitu kalau mau menjadi seorang public speaker yang bagus, jargonnya adalah berbicaralah yang berkarakter dan berusahalah profesional. Masya Allah. Jadi kalau PSP itu gini ya, kalau profesional itu biasanya kami ada tuh di YouTube Gontor TV lah, bisa dilihat itu ya, Oke sih. tentang MC itu ya, tentang MC itu. Berusaha profesional itu seperti apa, berkarakter itu seperti apa. Itu paling Haris Masya Allah. singkatnya dari kami. Masya Allah, Ustaz. Ini jazakumullah khairan banget ya, atas ilmunya ini. Ini memang anak tunggu-tunggu ya, bagaimana Anda bisa dapatkan ilmu langsung dari orang yang ahlinya. Dengan melihat antum yang jejak karirnya di dunia MC sudah, di dunia public speaking juga udah sangat, ya bisa kita katakan hebat lah ya, sering diundang sana, pengalamannya banyak. Dengan ilmu yang antum sampaikan, insya Allah menjadi amal jariah buat antum. Dan Anda izin saat Amin. ini, setelah ini mungkin akan Anda upload ke YouTube Anda juga. Tujuannya Boleh. satu mungkin biar orang juga belajar dari sana, seperti itu. Dan mohon doanya supaya acara You Sharing ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Karena net Amin. Ana, You Sharing ini, dari You Sharing ini bisa berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi mau Anda besarkan menjadi satu instansi atau lembaga seperti itu. Jadi mulai merintis sedikit-sedikit seperti itu. Dan sekali lagi Anda ucapkan terima kasih banyak atas ilmunya, pengalamannya, waktunya, sudah mau disibukkan di malam-malam. Ya, itu malam minggu lagi nih. Enggak nih. Ya benar ya, malam minggu sudah. Sudah Iya, mau betul. sharing ya. Ya, Anda terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan, Ustaz. Mohon doanya supaya Anda bisa lebih baik lagi, bisa mengikuti jejak antum dalam menjadi seorang public speaker yang baik. Mungkin itu Ustaz yang Anda sampaikan. Ada kata terakhir Ustaz, kalimat penutup mungkin? Oke. Closing statement berarti ya. Benar, closing Nanti statement. kalau untuk lebih lanjutnya lagi ini kan sebenarnya kami nyiapin materi itu rada banyak, tapi karena tadi melihat waktu yang singkat, jadi kami efisiensikan dengan materi yang seperti itu adanya gitu. Kalau nanti pengen lebih lanjut mah bisa nanti saling berbagi lagi aja. Siap. Tapi untuk closing statement ini kami ingin mengambil satu perkataan yang dijadikan doa. Gitu. Apa itu? Ini dalam dunia public speaking. In kana hadal lisan nafi'a linnas. Oke. Wahrik lisani ya Allah. Linnahu. Jadi kalau misalkan lisan ini bisa bermanfaat untuk manusia, maka gerakanlah lisan ini untuk bisa bermanfaat. Karena banyak lisan kita itu berbicara tidak bermanfaat. Usi nafsi wa iyyakum. Jangan sampai yang tidak bermanfaat ini malah menjadi muncul di publik, malah muncul di halayak umum, dan ini menjadi noda. Jangan sampai. Ya, maka dari itu jangan sampai dilupakan doa yang begitu sangat bagus. Tadi sudah disebutkan inkana hadal lisan nafi'al linnas ya Allah. Faharik lisani nafi' linnas ya Allah. Terus kalau doa yang umumnya yaitu Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Uqdatam min lisani itu untuk biar lebih lancar bicara kita, biar lebih maksimal bicara kita di depan publik seperti itu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya diperjelas omongannya kan. Itu harus bisa didawamkan kalau bisa, supaya kita biar bisa menjadi good public speaker. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan.
tutur kata yang kurang tepat, sharing yang kurang maksimal, ilmu yang hanya sedikit saja. De manera que podemos decir al insan makanul kotowanisian, sekaligus anak ingin pamit undur diri ya. Siap. Haris. Jazakumullah khairan, Ustaz. Sekali lagi kami terima kasih atas waktu dan kesempatannya supaya biar bisa berbagi ya. Karena sharing seperti ini adalah bukti bahwa kita itu care. Sharing is caring. Berbagi adalah wujud kita itu care kepada orang-orang. Betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman, jika ada yang masih ingin bertanya atau sharing lagi sama beliau, bisa DM beliau di @nidaus Abdul Malik. Ya, nanti bisa DM kami, akan kami sampaikan ke beliau juga bisa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di sore hari di Turki dan di malam hari di Indonesia. Akhirul kalam, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit izin, Ustaz. Izin live ya. Ya. Siap, Ustaz. Assalamualaikum.